Baiklah, sekarang pertemuan pertama pada mata pelajaran biologi. Ada yang tahu apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini? Tidak. Oke. Pertemuan kali ini tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Azkia Iza, Diandra Raya, Ismawati, Siva Fauzia, Aida. Sini Mualimah akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Ada yang tahu apa itu sistem pencernaan pada manusia? Tidak. Baiklah. Sistem pencernaan pada manusia adalah semua organ yang terlibat dalam proses pengolahan makanan serta minuman dalam tubuh kita untuk menghasilkan nutrisi dan energi. Mau ulangi ya. Jadi sistem pencernaan pada manusia adalah semua organ yang terlibat dalam proses pengolahan makanan, kemudian pengolahan minuman dalam suatu tubuh yang menghasilkan energi dan nutrisi. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu sistem pencernaan pada manusia? Oke. Sistem pencernaan manusia. Apa sih sistem pencernaan manusia itu? Sistem pencernaan manusia adalah semua organ yang terlibat dalam proses pengolahan makanan serta minuman dalam tubuh untuk menghasilkan nutrisi dan energi. Nah, sekarang apa organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan pada manusia? Mulut, kemudian esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ayo kita ulangi ya bareng-bareng. Yang pertama ada mulut, kemudian esofagus, setelah esofagus lambung, setelah lambung usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, Mualimah akan menjelaskan satu persatu. Oke. Mulut terdiri atas beberapa bagian yang saling bekerja sama dalam fungsinya masing-masing. Mualimah ulangi. Mulut terdiri atas beberapa bagian yang saling bekerja sama untuk menghasilkan dan menjalankan fungsinya masing-masing. Organ-organ yang ada di mulut tentunya ada di gigi. Nah, jumlah gigi sebelumnya gigi terbagi menjadi dua. Yang pertama gigi susu dan yang kedua gigi permanen.
Kemudian dalam gigi ini terdapat gusi-gusi. Gusi-gusi ini untuk menopang pada gigi. Misalkan kalau kita punya gigi, tetapi kita tidak punya gusi, maka tidak akan menempel. Ya. Tidak kayak fungsi gigi dan gusi itu sangatlah berperan penting dalam sistem pencernaan pada manusia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya ada lidah. Nah, lidah adalah bagian mulut yang tersusun atas kumpulan otot yang tak bertulang. Nah, lidah kita ini tidak bertulang. Dalam sistem pencernaan manusia, lidah berperan penting dalam menempatkan posisi dan menelan makanan lebih lanjut. Di mana makanan, misalkan roti masuk kepada mulut yang akan dikunyah oleh gigi. Kemudian lidah ini berfungsi untuk menopangnya tempatnya, wadahnya. Nah, setelah itu adanya kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini berfungsi untuk mendukung fungsi mulut dalam sistem pencernaan dengan menghasilkan enzim partialin yang berguna untuk memecah makanan. Nah, tak hanya itu, cairan enzim juga, cairan benih yang diproduksi kelenjar ludah juga berfungsi dalam menjaga kelembapan mulut. Nah, kelenjar ludah ini sangatlah berperan penting juga untuk mencerna makanan, di mana kita mengunyah nasi, mengunyah roti dan lain sebagainya, kemudian digigit dan dirobek-robek oleh gigi dan ditempatkan pada lidah, kemudian ditelan. Nah, ditelan itu adanya kelenjar ludah yang membantu pergerakan dari gigi, dari mulut sampai ke esofagus. Paham? Oke, selanjutnya adanya esofagus. Yang kedua, organ pada sistem pencernaan manusia adanya esofagus. Esofagus atau yang disebut dalam bahasa kita yaitu kerongkongan. Nah, kerongkongan ini adalah saluran berongga yang terbentuk tabung yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Jadi si kerongkongan ini hanyalah jembatan antara mulut dengan lambung. Misalkan proses pertama adanya di mulut, dikunyah dan ditelan, kemudian melalui esofagus, kerongkongan. Ya. Esofagus ini memiliki panjang 2,5 cm dan terletak di belakang trakea. Nah, esofagus ini berfungsi satu, menghubungkan mulut dengan lambung, kemudian mendorong makanan masuk kepada lambung dan mencegah asam lambung naik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baiklah. Paham ya tentang esofagus? Jadi esofagus adalah jembatan antara mulut dengan lambung. Kemudian lambung. Nah, lambung ini terdapat di sebelah kiri atas, ya. Lambung itu terdapat pada kiri atas, kemudian berbentuk J. Nah, ukuran lambung setiap orang berbeda-beda. Ada yang lambungnya kecil, ada yang lambungnya besar. Jadi, kalau kita memakan, misalkan kita mempunyai lambung yang kecil, tetapi kita memaksakan makan makanan sampai kepenuhan gitu, kayak kekenyangan. Nah, itu
tidak diwajibkan ya untuk makan berlebihan. Jadi kita harus tahu posisi dan ukuran lambung kita. Misalkan kalau kita lambungnya kecil berarti bagaimana porsinya. Kalau misalkan lambung kita besar ya jangan terlalu banyak juga. Ya. Kemudian fungsi lambung yaitu satu untuk menopang makanan dan minuman. Jadi menopang makanan dan minuman itu adalah kayak gudangnya makanan dan minuman yang telah dicerna dari mulut ke esofagus dan disimpan dulu di dalam lambung. Terus membantu memecah protein, karbohidrat dan lemak. Nah, di sini akan diproses, dipecah-pecah di mana proteinnya pada nasi ya misalkan, di mana proteinnya, di mana karbohidratnya, dipecah-pecah, dipisah-pisahkan. Nah, kemudian yang ketiga, lambung juga membunuh bakteri dan virus yang masuk. Karena lambung ini mempunyai sifat asam. Nah, bagian-bagian lambung yang pertama ada kardiak. Kardiak yaitu bagian atas daerah pintu yang masuk karena lambung, pintu masuk makanan dari kerongkongan. Misalkan ini kan huruf J. Nah, di mana radiaks? Radiaks ada di atas. Ya, paling atas itu namanya radiaks yang bagian atas pada lambung. Kemudian adanya fundus. Fundus yaitu bagian tengah yang berbentuk membulat. Nah, setelah radiaks adanya fundus. Kemudian ada juga filorus. Nah, filorus ini adalah bagian bawah daerah yang berhubungan dengan usus 12 jari. Dan terakhir ada antrum. Antrum adalah bagian penting bawah yang berbentuk melengkung yang berfungsi menampung bagian-bagian kecil-kecil makanan. Jadi yang kecil-kecil makanannya yang telah dipotong-potong oleh gigi, yang mana yang kecil, yang mana yang karbohidrat, yang mengandung protein yang mana, jadi dipisah-pisah. Itu adalah antrum. Usus halus. Nah, usus halus ini adalah bagian dari sistem pencernaan pada manusia
pertama dari usus besar yang bertemu dengan ileum pada usus halus. Kemudian yang kedua adanya kolon. Nah, kolon